Salam pemirsa, salam sehat. Terima kasih sudah mampir di channel Katolisitas, channel tentang agama Katolik dan renungan rohani harian. Bagi pemirsa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu, sehingga tulisan subscribe di bawah video Anda menjadi hitam dan itu gratis. Jangan lupa tekan tombol lonceng supaya pemirsa dapat kabar pertama bila saya upload video yang baru. Bila pemirsa merasa isinya itu bermanfaat bagi orang lain, silahkan di-share kepada siapapun yang Anda cintai. Vivat Cor Jesu, per Cor Maria. Terpujilah hati Yesus melalui hati Maria. Jumpa lagi saudara-saudari pendengar Resi Dehonian bersama saya Romo Egidius Warsito SCY dari komunitas SC Toronto, Kanada, di dalam Resi Renungan Singkat Dehonian edisi Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Mari kita baca bersama perkopa Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Frutos ventris generosi, Rex effulgentium. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang muncul di benak kita saat kita membaca atau mendengar perikopa Injil pada hari ini? Mungkin di antara kita ada yang bertanya dalam hati, Romo,
Bukankah Tuhan itu tahu segalanya? Bukankah Tuhan bisa membaca pikiran kita? Lalu mengapa kita perlu berdoa? Kita menyampaikan doa permohonan itu kepada Tuhan. Memang benar bahwa Tuhan itu Maha mengetahui dan bisa membaca pikiran kita. Akan tetapi kita masih perlu terus-menerus memberitahu kepada Tuhan apa yang kita inginkan dari Tuhan. Mengapa? Karena alasannya sangat sederhana, yaitu melalui ketekunan kita inilah kita bisa mengembangkan persahabatan yang mendalam dengan Tuhan. Melalui doa yang terus-menerus, kita akan mendapatkan berkat berlimpah untuk lebih mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Ya, akan tetapi bagaimana jika Anda dan saya tidak memiliki ketekunan atau tidak bertahan? Yang jelas kita akan kehilangan kesempatan untuk mengenal dan mengembangkan persahabatan yang lebih dekat dan mendalam dengan Tuhan. Ambil contoh saja, kewajiban untuk menghadiri perayaan misa pada hari Minggu. Apa yang akan terjadi dengan Anda dan saya apabila kita tidak tekun dan terus-menerus menghadiri perayaan misa pada hari Minggu? Kita akan kehilangan kesempatan untuk mengenal Tuhan yang hadir dalam sabda dan tubuh darahnya. Kita kehilangan kesempatan untuk menerima berkat-Nya. Kita akan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, memang betul bahwa Tuhan sudah mengetahui segalanya tentang diri kita. Akan tetapi kita tetap harus dengan gigih menyampaikan permohonan kita kepadanya. Karena disinilah Tuhan juga akan mengetahui seberapa dalam cinta kita dan kepasrahan kita kepadanya, dan seberapa dalam relasi yang kita miliki dengan Tuhan. Maka mari kita dengan rendah hati dan tanpa mengenal lelah serta putus asa untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan keprihatinan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang selalu mengasihi kita akan mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan kita, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Yesus sendiri dalam bacaan Injil pada hari ini. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pertanyaan refleksi kita adalah, apakah semua permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan itu telah dikabulkan? Beranikah kita terus berserah diri kepada Tuhan meskipun banyak sekali permohonan kita yang tidak terkabulkan? Lalu bagaimana kita bisa meningkatkan ketekunan dan penyerahan diri kita yang total kepada Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan Injil pada hari ini dapat membantu kita semua untuk semakin berkembang dan berserah diri di dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Dan semoga Tuhan memberkati langkah hidup dan perjuangan kita di sepanjang hari ini. Dan semoga hati Yesus senantiasa merajai hati kita semua. Amin. Demikian pemirsa channel Katolisitas, saya doakan Anda hari ini sehat, murah rezeki, keluarga bahagia. Dan bagi saudara-saudara yang masih sekolah, saya doakan Anda lulus dengan cum laude. Jangan lupa subscribe, lonceng, dan share.